orang-orang yang polos, yang penuh dengan keluguan dan yang tidak pernah tahu apa-apa. Muncul sosok baru yakni Ahmad Budi Permadi, mantan napi Lapas Kesambi Cirebon yang mengaku dicurhati 7 napi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lalu apa saja isi curhatan mereka kepada Budi? Ya, karena saya ketemu mereka itu di mana ketemunya di dalam Lapas 1 Kesambi Cirebon. Saya sudah masuk dari tahun 14 dan keluar tahun 2019 kalau kasus saya. Sementara kasus Vina itu muncul dari tahun 2016. Saya kenal mereka itu karena saya di lapas itu sebagai tamping, yaitu tamping masjid yang harus mengikuti sebuah proses mapenaling. Maka ada napi baru pasti ketemu dengan saya. Napi itu mengikuti mapenaling yang memang sudah program dari lapas tadi. Sekali waktu, sehari 2 hari memang udah biasa, akan tetapi saya bilang, Anda dari mana? Dari Cirebon, berarti sama-sama dari kota Cirebon. Kasusnya apa? Kasusnya adalah kena pembunuhan Vina, tapi saya nggak ngebunuh, Pak. Dia ngomong seperti itu. Kok bisa terjadi? Saya coba cari tahu apa penyebabnya. Saya itu begitu ditangkap, begitu saya pulang kerja, kata beliau, kata mereka yang 7 itu. Saya pulang kerja. Setelah saya pulang kerja, saya itu ditangkap. Polisi menangkapnya pun ada pihak RW setempat. Padahal setelah ditangkap kemudian langsung dibawa ke kantor polisi, kemudian diproses. Mas Budi, maaf. Dan setelah diproses, ini ceritanya siapa berarti? Dia diproses. Ya. Ini pengakuannya siapa berarti yang mengaku bahwa iya? Salah satu orang. Salah satu orang. Pengakuan daripada ke 7 orang tadi. Salah satu orang ngomong begitu ke saya dan mengatakan seperti itu. Dan semua kawan-kawannya itu mendapat perlakuan yang sama untuk mengakui apa yang tidak pernah dia lakukan. Kok bisa gitu? Saya bilang. Sementara gimana? Nah, setelah diproses dia katakan di Polresta itu dia masih tidak ngaku karena dia memang bukan pelaku. Kemudian sampai dibawa ke Polda. Di Polda mendapat perlakuan yang sama pula. Karena bagaimana saya bertahan, Pak? Kalau malam saya selalu digulung, diadakan satu tindakan kekerasan, dipukul, diapa. Itu pengakuan kata dia ke saya. Wah, kalau kayak gitu, Anda mesti ngomong dong ke pengacara. Begitu digelar persidangan, di dalam persidangan pun dia tidak mau mengakui. Tapi kenapa sih, Bang? Kamu bisa ngomong, saya tidak melakukan pembunuhan. Nah, kemudian saya kan bertanya, Pak, nanti rekonstruksinya gimana nih? Kan setelah BAP tadi ada yang namanya rekonstruksi, baru digelar perkara. Karena saya ya nggak tahu, Mas. Ya, karena saya sendiri waktu itu masih di dalam, saya nggak tahu memang rekonstruksi itu terjadi atau tidak, saya nggak tahu. Yang pasti dia cerita ke saya itu di mana dia mendapatkan satu perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh oknum. Begitu ke saya. Karena saya waktu itu sebagai tamping masjid, salah satu petugas yang membantu petugas untuk memberikan arahan kepada para napi-napi yang baru. Napi baru saya arahkan dan mesti bisa terima seperti apapun, ini adalah konsekuensi daripada kehidupan Anda di luar. Anda melakukan tindakan seperti saya itu, potong dulu, Mas Budi, saya harus konfirmasi. Tapi bagaimana Anda harus tetap survival di dalam penjara? Ya. Saya konfirmasi terlebih dulu. Berarti pengakuan dari salah satu orang ini boleh disebutkan namanya siapa, dan apakah Anda sempat mengonfirmasinya juga kesamaan cerita ini dengan ke-6 lainnya ya? Artinya 7-7-nya ceritanya sama, bahwa mereka merasa bukan pelakunya, tidak mengetahui persis proses hukumnya seperti apa, penangkapan yang tiba-tiba tadi tanpa ada bukti yang cukup, dan yang terakhir adalah mereka mengaku bahwa ada intimidasi bahkan kekerasan dari aparat. Dari satu orang. Dan mereka itu kan baris ini duduk di masjid biasa, saya ngasih ngobrol, kemudian selesai program penalingan suka rehat tuh, Mbak. Rehat, kita kan ngobrol. Saya kan terkadang saya suka iseng menanya kenapa kasus kamu bisa ada di dalam. Nah, dia ceritakan hal seperti itu. Yang membuat saya tanda tanya itu, Anda bukan pelaku. Kenapa waktu proses persidangan, kenapa Anda Man, saya panggil Man aja, nggak tahu namanya Sudirman, nggak tahu sendiri nama satu-satunya kan lupa nih, Mbak. Ya. Oh, kenapa? Ya, saya mau ngomong nggak ngaku kayak gimana? Ini kan di mana? Pengacara kamu gimana? Ya, seperti ini aja. Jadi nampak sekali dari muka mereka itu bahwasanya keikhlasan, kepasrahan yang nampak sekali gitu loh. Dia kayaknya udah pasrah banget. Memang keputusannya seperti ini, kayak gimana lagi Pak aja. Sudah ada di dalam,
Tuh seperti itu ngomong ke saya tuh. Tapi terus terang aja dia ngomong ke saya itu dengan sedih dan amarah yang keluar dari mereka itu, bahwasanya selama proses pem-BAP-an tadi dia diperlakukan hal yang tidak pantas dan tidak wajar, selalu mendapatkan sebuah bentuk-bentuk kekerasan yang dialami. Ini Itu bentuk keluhan-keluhan kekerasannya mereka. dari aparat Bahkan begitu di saja persidangan pun, atau juga dari sesama penghuni lapas atau ada pihak-pihak lain yang kemudian membuat mereka merasa terancam? Oh enggak. Dia katakan dari oknum. Dia masih dari oknum. Kan kalau ada tahanan masuk ke dalam penjara kan nunggu BAP itu dalam proses BAP tadi. Belum masuk ke ini. Tapi kalau masuk dan kenal sama saya sih semua udah bersih masuk ke lapas. Masuk ke lapas kan udah matang, udah dapat putusan. Dan yang kasihan lagi mereka semua masih muda-muda. Ada beberapa orang yang memang tampangnya culun kayak gitu, ada. Kayaknya dia udah pasrah aja, udah keputusan seperti ini. Saya mau ngomong apa lagi, ngomong kemana lagi, Pak? Saya udah di penjara menjalankan hukuman atas putusan yang diketuk oleh pengadilan. Yang mereka tidak merasa bahwa mereka adalah pelakunya ya. Juga. Mas Budi, apakah mereka sempat bercerita mengenai siapa sebenarnya pelaku utamanya dan apa hubungannya dengan mereka? Oh enggak. Aku pun tidak menceritakan dan tidak menanyakan hal itu. Tapi yang saya dengarkan adalah keluh kesah dia, kerasa sakit dia di mana proses sampai dapat putusan tadi. Enggak, saya nggak nanya kamu kenal nggak, pas saya sendiri kan masih nggak tahu Mbak Vina apa, geng motor apa gitu loh, karena saya kenalnya dan ketemunya dia itu di dalam. Nah makanya saya katakan ya sudah, kalau anda sekarang sama-sama kayak saya, nasib kamu sama, kamu adalah nabi, saya juga nabi, kamu sedang menjalankan hukuman, begitu juga saya. Udahlah sekarang mah bagaimana caranya anda mesti survival di sini, dekat-dekat dengan Allah lah, banyak istighfar. Paling saya hanya mengatakan hal-hal seperti itu aja Mbak. Mas Budi kan sempat mengatakan ya kepada Sudirman ini dan juga kepada ke-6 lainnya bahwa kalau memang ada yang merasa ketidakadilan, sudah ngomong belum ke kuasa hukum, ke pengacara, ini sudah dilakukan belum ya sama mereka? Bicara ke pengacara masing-masing. Saya pernah ngomong seperti itu. Saya pernah ngomong seperti itu, akan tetapi saya sendiri belum pernah lihat nih ada ngebesok pengacara atau apa, sama sekali tidak ada. Dia pikir mungkin sudah jadikan keputusan seperti ini, sudah tidak ada celah lagi untuk pembelaan diri dia, udah diputuskan, udah ini keras, tinggal dia menjalankan masa tahanan saja, pikir dia dan pikir saya seperti itu. Karena saya nggak ngelihat, dan bahkan di antara mereka pun ada yang jarang dibesuk Mbak. Oke. Setelah Mas Budi tahun 2019 berarti keluar lapas, apakah sempat bertemu lagi dengan mungkin kan sudah terpikir ya bahwa oh ini ternyata kasusnya, begitu. Apalagi akhir ini kan sudah mulai semakin banyak menjadi sorotan. Mas Budi sempat nggak bertemu dengan keluarga Vina, keluarga Eki, atau mungkin malah keluarga dari ke-7 orang ini yang bercerita kepada Mas Budi? Saya tidak pernah ketemu dan memang saya nggak kenal mereka Mbak. Yang saya temuin adalah kawan saya juga, sama napi di dalam. Dia sama dengan saya tamping masjid, karena dia itu adalah orang Kuningan dan dia sangat akrab sekali dengan Sudirman tadi. Saya menanyakan itu, Ded, sekarang kan kasus ini ramai nih, nasibnya Sudirman gimana? Saya kan menanyakan seperti itu. Terus jawab Dedi, semua ke-7 narapidana kasus Vina itu sudah diangkut, sudah tidak ada lagi di lapas 1 Kesambi. Di mana? Di Polda. Di Polda. Saya kan sudah tanda tanya kenapa mesti di Polda. Nah itu pengakuan Dedi. Dedi pun sama, mantan napi kayak saya, dan dia adalah orang yang paling dekat dengan Sudirman tadi. Makan dikasih, ya pokoknya sedikit perhatian lah. Karena begitu saya keluar, dia sendiri kan sama tamping masjid, dan Sudirman itu ngegabungnya sama kami para tamping masjid. Satu sisi dia mungkin nyari pelindung, kedua mungkin dia berbanyak istighfar, dan dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena artinya sangat muda ya. menerima nasib seperti itulah. Memang kenyataannya kayak gitu Pak.